Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nandini Linda Pramesi, NPM 191100061 dari kelas 4B, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tunarungu dan tunawicara. Ada beberapa sub yang akan saya jelaskan. Yang pertama yang akan saya bahas itu dampak-dampak apa saja sih yang biasanya terjadi pada anak berkebutuhan khusus, tunarungu, dan tunawicara pada dirinya sendiri. Yang kedua, layanan BK apa sih yang akan diberikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Oke, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Oke, langsung saja kita membahas ke pembahasan yang pertama, yaitu dampak-dampak anak berkebutuhan khusus, tunarungu dan tunawicara pada diri sendiri. Di sini ada 4 dampak. Yang pertama ada dampak kognitif, yang kedua ada dampak fisik motorik, yang ketiga ada dampak sosial, dan yang terakhir ada dampak emosi. Dampak kognitif. Apa sih dampak kognitif itu? Jadi, dampak kognitif itu anak-anak tunarungu membutuhkan stimulus agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya tidak bodoh, cuma hanya saja anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan sedikit stimulus atau rangsangan, dorongan agar lebih dapat memahami pembelajaran secara mudah. Lalu yang kedua, ada dampak fisik motorik. Apa sih dampak fisik motorik? Jadi dampak fisik motorik adalah anak-anak tunarungu atau tunawicara merupakan anak yang membutuhkan atau menyandang disabilitas sensorik, sehingga anak-anak tunarungu atau tunawicara memerlukan adanya media pembelajaran seperti pembelajaran bahasa isyarat, itu. Selanjutnya yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu atau tunawicara ini pastinya terhambatnya komunikasi verbal atau lisan, baik secara ekspresif atau bicara maupun reseptif, memahami pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir ada dampak emosi. Di sini yang dimaksud dampak emosi moody yang berlebihan. Moody yang berlebihan dan menarik atau menutup diri dari sebuah komunitas serta kurangnya rasa percaya diri. Jadi biasanya anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki rasa minder yang besar. Jadi kurang rasa percaya diri. Misal sedang berkumpul bersama anak-anak yang normal atau yang biasa saja, dia merasa kurang percaya diri aja gitu, sehingga emosi dari anak berkebutuhan khusus ini ya tidak stabil. Nah, jadi yang terakhir ini layanan BK ya. Layanan BK apa sih yang perlu diberikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Di sini saya menggunakan layanan bimbingan konseling belajar. Karena layanan ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan diri dalam sikap dan kebiasaan belajar yang baik, sehingga dapat mengatasi hambatan dalam belajarnya. Layanan ini juga diberikan agar siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap belajar yang baik, keterampilan, dan materi belajar yang menurut ia cocok. Layanan bimbingan belajar ini dilaksanakan melalui beberapa tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama, pengenalan peserta didik yang mengalami masalah. Yang kedua, pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar. Yang ketiga, pemberitahuan, bantuan, pengentasan masalah belajar tersebut. Jadi layanan ini sangat bagus untuk diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, karena dengan layanan ini mereka mampu belajar dan memperoleh penyesuaian diri yang baik, sehingga mampu mengembangkan
mengembangkan kembali dirinya secara optimal. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf, atau jika saya menjelaskan kurang kurang untuk dimengerti, kurang dapat untuk dipahami, saya juga meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.